Jadi, pada mulanya itu setelah saya menikah, tepatnya di Desember 2015, memang seperti perempuan pada umumnya gitu ya, kita kan pengennya cepat-cepat punya anak gitu, hamil. Dan kebetulan circle of friends atau teman-teman saya juga memang mereka udah pada hamil cepat gitu ya, dan semua udah punya anak. Nah terus akhirnya Tuhan menjawab doa saya waktu itu di bulan Maret itu saya tes pack dan hasilnya positif, jadi itu adalah kehamilan pertama saya. Seperti semua perempuan ya, biasanya pada umumnya kan kehamilan pertama tuh happy banget, terus juga ya tentunya bersyukur ya dan merasa excited gitu. Jadi kita ya mungkin kayak menceritakan sama teman-teman dan lain sebagainya. Nah tapi ternyata di bulan Mei itu, awal Mei, saya tiba-tiba merasa flag gitu ya. Jadi ada flag keluar, karena mungkin saya juga cukup peka ya orangnya, jadi saya agak parno gitu. Makanya saya langsung buru-buru periksa ke dokter. Waktu itu usia kandungan saya sudah memasuki usia 8 minggu, tapi memang waktu itu saya belum mendengar detak jantung. Nah, ketika flag itu terjadi, saya dibawa ke dokter Obgyn gitu ya, memeriksakan diri dan kemudian dilakukan USG. Waktu itu memang di transvaginal. Dan hasilnya itu memang ada detak jantungnya. Jadi memang bayi saya itu udah ada heartbeat. Nah, yang membuat saya sedih adalah keesokan harinya flag itu semakin bertambah parah. Dan perut saya mules. Dalam waktu 24 jam sejak flag itu mulai, itu perdarahan cukup banyak, mules. Dan ketika saya periksa lagi ke dokter kandungan, ternyata dia janinnya itu udah turun gitu sampai ke dekat mulut rahim, dan kata dokter ini kayaknya memang udah nggak bisa dipertahankan gitu ya. Jadi memang spontan, keguguran spontan dengan sendirinya. Kalau ditanya rasanya, siapa sih yang pengen gitu ya kehilangan anak gitu. Itu kayak dunia tuh tiba-tiba gelap gitu ya, nggak bisa melihat. Kayak saya tuh rasanya langsung jatuh ke lubang aja gitu. Jadi kayak ini apa sih gitu kan, masih setengah mimpi setengah enggak gitu kan. Tapi ya itu kenyataan gitu. Saya cepat balik sih orangnya dari saya nggak menganggap itu mimpi. Itu saya cepat balik ke dalam realita. Oke. This is the fact gitu, ini kenyataannya saya memang keguguran. Dan saya rasa semua perempuan yang lain yang mengalami hal yang sama juga pasti tahu ya, sampai nggak bisa dideskripsiin dengan kata-kata gitu, karena saking sedihnya, saking hancurnya perasaan kita, dan nangis tuh udah kayak nggak kehitung deh jumlahnya, banyak banget, tiap hari, tiap malam, kalau bisa tiap saat juga pengennya nangis. Apa mau, mungkin kadang kita juga nggak ada tenaga ya untuk sampai bingung mau nangis lagi juga, udah ya semuanya udah terasa hilang gitu. Apalagi waktu itu saya udah mendengar detak jantungnya dia. Proses bangkitnya itu cukup lama ya. Jadi memang karena itu hamil pertama, cukup shock gitu kan, dan bukan cukup lagi ya, sangat shock. Dan saya tuh tipe orang yang tadinya merasa bahwa hidup saya tuh akan baik-baik aja, tapi actually there's something in this life that beyond our control, yang memang kita tuh nggak bisa kendaliin gitu. Sekuat apapun kita berusaha, udah dijaga baik-baik, udah diperhatiin, tapi tetap aja ya itu terjadi. Nah, kemudian di kehamilan saya yang kedua itu terjadi lagi. Jadi tepatnya 3 bulan berikutnya, di bulan Agustus saya hamil lagi kedua kali. Kemudian di bulan September itu di usia kandungan ke-7 minggu itu juga keguguran lagi. Nah yang kali ini yang kedua ya sama impact-nya, tetap shock juga. Saya ngerasa ini apa yang salah sih, something wrong with my body gitu, kayak pasti ada sesuatu deh.
artinya saya harus cari tahu penyebabnya gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Saya waktu itu memang akhirnya cari dokter obgyn kandungan lain gitu ya, yang memang ahli di bidang fertility, kesuburan gitu ya, dan saya memang akhirnya memilih waktu itu memang di rumah sakit Bunda, sebenarnya di Morula IVF Jakarta waktu itu dengan Dr. Arif Molim. Beliau itu menyarankan saya untuk pemeriksaan lengkap. Ya, jadi dari pemeriksaan darah, torch, kemudian juga sampai pemeriksaan tiroid dan autoimun. Autoimun ini sendiri saya juga baru pertama kali tahu kan. Meskipun background saya dokter umum, tapi itu ilmu cukup advance ya, jadi untuk dokter kandungan aja yang tahu. Jarang sekali ini ilmu tuh dikuasai oleh dokter umum. Akhirnya terdiagnosalah saya dengan sindrom antifosfolipid itu yang disebut dengan APS. Jadi sindrom antifosfolipid ini adalah sindrom kekentalan darah pada perempuan hamil, di mana janin kita itu tidak bisa mendapatkan asupan makanan dari plasenta kita, sehingga memang janin saya itu nggak berkembang gitu, dan itu menyebabkan saya keguguran berulang. Jadi waktu itu saya harus melakukan suntik pengencer darah selama 9 bulan setiap hari ya selama hamil. Bahkan sebelum saya hamil itu saya ingat sekali saya harus meminum beberapa obat pengencer darah dulu seperti aspirin dan warfarin, sampai waktu itu gusi saya sempat berdarah. Jadi intinya darah saya dibuat seencer mungkin untuk persiapan kehamilan. Setelah hamil, aspek garis 2 lagi di tahun 2017, waktu itu tepatnya di bulan Januari akhir, saya langsung buru-buru mengubahnya ke suntikan. Ya, jadi suntikan pengencer darah yang saya pakai setiap hari selama 9 bulan, tapi saya juga dirujuk waktu itu ke Profesor Aru Sudoyo di Medistra. Karena beliau juga yang mengajarkan saya bagaimana teknik menyuntiknya, kemudian dosisnya. Karena itu kan harus setiap hari ya, jadi mau tidak mau ibunya atau suami itu juga harus siaga selalu menyuntik. Kalau dibilang perjalanan saya itu nggak gampang ya, jadi benar-benar semuanya tuh penuh kecemasan gitu. Nggak ada yang enak, nggak ada yang hamil kayak orang pada umumnya yang mungkin bahagia gitu ya. Saya tuh selalu takut setiap hari. Saya takut flex, saya takut keguguran gitu ya, saya takut kehilangan bayi saya. Dan ya di sini saya merasakan dampaknya itu luar biasa. Jadi keguguran itu hanya suatu pemicu gitu ya dari kecemasan dan juga efek depresi kepada diri saya sendiri. Kenapa saya bicara hal ini? Jadi singkat cerita, memang bayi saya sudah lahir gitu ya. Saya bersyukur sekali dan sangat bersyukur karena akhirnya bayi saya sudah lahir. Tapi kecemasan saya itu tidak pernah hilang. Jadi itu seperti kayak membekas dalam hidup dan diri saya gitu, bahwa kayaknya saya takut sekali mengalami suatu kejadian lain yang saya nggak bisa kontrol. Memang ya manusia itu kan tidak bisa mengontrol sepenuhnya, tapi itu secara mental dan psikis cukup mengganggu gitu, sampai bertahun-tahun, 6 tahun setelah saya keguguran pun saya masih kadang suka sedih, bisa nangis juga kalau ingat kejadian itu. Jadi efeknya itu jangka panjang, dan itu yang menyebabkan trauma keguguran itu sedemikian besar dampaknya untuk kaum perempuan, saya rasa. Alasan saya untuk membangun komunitas Our Tiny Hope ini adalah supaya bisa merangkul semua perempuan yang mengalami situasi yang sama dengan saya, yang sedang ataupun yang pernah. Kita sama-sama merangkul dan saling nguatin. Kenapa? Karena dulu ketika saya mengalami keguguran, saya tidak tahu mau cerita sama orang yang punya pengalaman kayak saya itu ke siapa. Saya cari-cari forum, saya coba searching. Saya nggak bisa menemukan satu komunitas perempuan dengan keguguran di mana saya bisa curhat
dan orang itu mengerti gitu apa yang saya alami karena mereka juga mengalaminya. Mungkin beberapa teman terdekat ya mereka pasti, menghibur gitu ya dan, membantu proses pemulihan, mental saya. Tapi kan itu mereka tidak mengalaminya, beda gitu ketika kita bercerita sama orang yang memang sudah pernah mengalami, tentunya ada beberapa pandangan dan perspektif yang cukup berbeda. Nah, itu yang ingin coba saya cari tapi saya tidak menemukannya. Akhirnya setelah bertahun-tahun saya merasa saya ada panggilan nih untuk membentuk suatu komunitas ini, di mana para perempuan itu tidak perlu malu untuk membicarakan keguguran, tidak ada stigma di sini, karena setiap perempuan itu berhak untuk, membicarakan hal tersebut. Itu bukan sesuatu yang tabu, itu harus di-sharing-kan dan tentunya bagaimana kita mendapatkan informasi yang tepat dari, peristiwa tersebut. Karena saya melihat banyak sekali, hoaks-hoaks gitu ya, bagaimana promil, apa yang harus dilakukan setelah keguguran, itu kan mungkin saja banyak informasi yang keliru, yang kurang tepat, baik itu secara, psikis maupun secara medis. Saya sendiri karena berlatar belakang sebagai seorang dokter umum, tentunya saya mengharapkan para perempuan itu juga mendapatkan akses informasi yang tepat dan terpercaya. Oleh sebab itu saya, berharap komunitas Our Tiny Hope ini dapat membantu semua para perempuan selain untuk memulihkan self healing dan juga recover dari sisi mental dan psikis, juga bisa untuk mendapatkan informasi medis, yang sesuai yang dibutuhkan untuk perencanaan program kehamilan yang selanjutnya, yang tentunya meningkatkan angka keberhasilan dan juga mencegah, resiko dari keguguran berulang. Ya, saya rasa, setiap perempuan pastinya butuh teman cerita. Di sini Our Tiny Hope berharap dapat menjadi suatu komunitas yang berkembang, mendukung kaum perempuan, untuk women support women, ya perempuan mendukung para perempuan, sehingga ya kita sama-sama saling membantu satu sama lain. Kita juga perlu merangkul pasangan, tentunya, para suami, para ayah, bagaimana kita berdua ya suami istri itu sama-sama kuat dalam menghadapi ujian hidup, ini. Ya, terima kasih.